Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, dosen program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. NIDN 07 03 01 8802. NUPTK 343 57 6666 713 0262. Video ini dibuat dalam rangka mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan memaparkan teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah wajib prodi berjudul Etika dan Filsafat Komunikasi yang diambil pada semester 3. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa serta memahami dasar-dasar filsafat dan etika berkaitan erat dengan praktek komunikasi baik dalam konteks akademik maupun profesional. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari CPL 1, yakni kemampuan untuk menunjukkan dan mempraktikkan sikap religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada CPL 4, yaitu kemampuan untuk menjelaskan dan mengembangkan konsep-konsep teoritis ilmu komunikasi secara profesional dan etis. Untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini menetapkan 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 berfokus pada aspek sikap dan nilai-nilai dasar kemanusiaan dalam etika komunikasi. Sedangkan CPMK 2 berfokus pada aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi serta menerapkan konsep-konsep etis dalam komunikasi. Dari kedua CPMK tadi dapat dirinci menjadi sub CPMK 1 yang mampu menjelaskan pemikiran dan perkembangan tentang filsafat serta ruang lingkupnya yang menjelaskan terkait tentang privasi, konfidensialitas, dan kepentingan publik, tekanan ekonomi, dan tanggung jawab sosial dalam etika dan filsafat. Sub CPMK 2 mampu menjelaskan hakikat filsafat komunikasi, proses simbolis dan relasi, serta kebebasan dan tanggung jawab pemuatan pesan, privasi, pornografi, kekerasan dalam media, stereotip, konflik kepentingan, dan isu-isu tentang kajian budaya populer dalam etika komunikasi. Itu pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah case-based learning dengan pendekatan blended learning, yakni gabungan antara tatap muka dan pembelajaran melalui Learning Management System atau LMS, ELITAK, Untak Surabaya. Aktivitas perkuliahan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta tugas-tugas terstruktur berupa rangkuman, esai, dan analisis kasus nyata di masyarakat. Bobot penilaian mahasiswa dilakukan berdasarkan beberapa komponen utama, antara lain membuat tugas individu berupa esai sebesar 30%, kemudian mengikuti ujian tengah semester sebesar 20%, lalu kemudian membuat analisis kelompok berdasarkan studi kasus sebesar 20%, dan yang terakhir adalah final project atau ujian akhir semester dengan membuat mini riset yang dituangkan dalam makalah ilmiah sebesar 30%. Dengan demikian seluruh penilaian dilakukan secara proporsional untuk memenuhi capaian pembelajaran. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep dan teori etika dan filsafat, tetapi juga mampu menerapkan secara kritis dalam praktek komunikasi yang bertanggung jawab dan berkeadaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik. Sudah pada sarapan? Ya, nanti beli sendiri-sendiri ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan berdoa selesai. Oke, teman-teman sekalian, untuk presensi kali ini saya akan minta teman-teman untuk mengisi di LMS ya, di e-learning kita di ELITAK Untak Surabaya. Nanti silakan diisi sesuai waktu dan
jam yang sudah ditentukannya. Silakan. Perkuliahan kita kali ini adalah pertemuan ke-6 ya. Masih berkaitan dengan mata kuliah etika dan filsafat komunikasi. Ya, dimana perkuliahan kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang apa itu filsafat dan apa-apa saja yang dipelajari dalam filsafat. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin sedikit mereview pemahaman teman-teman sekalian tentang filsafat pada pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur filsafat dan apa yang dipelajari dalam filsafat? Baik, Mas Farel. Teknologi, dan hasil. Ya, tepat sekali. Terima kasih kepada Mas Farel. Oke, jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman masih mengingat dan masih mengikuti, mengawal dan berdiskusi saya harap ya tentang kajian-kajian filsafat yang saya berikan di dalam mata kuliah ini ya. Aksiologi ya. Karena aksiologi itu membicarakan tentang nilai, tentang apa yang bermakna, apa yang menjadi nilai tambah bagi seorang individu dan atau masyarakat. Jadi nilai tentu akan berkaitan dengan etika. Etika sendiri itu apa? Etika itu kalau dalam bahasa Latin itu artinya adalah etikus ya, atau etikos, kebiasaan atau norma-norma, nilai dan kaidah-kaidah ukuran yang menentukan apa itu baik dan buruk bagi manusia. Dan etika itu juga meneropong secara luas, secara kritis, rasional tentang sikap dan pola perilaku manusia serta apa yang dikejar manusia dalam hidup. Sehingga bisa disimpulkan bahwa etika komunikasi itu adalah norma, nilai, ukuran dan tingkah laku yang baik bagi kegiatan komunikasi di suatu masyarakat ya. Jadi kalau etika itu sifatnya universal, cenderung deskriptif, preskriptif maupun normatif. Jadi meskipun dia berlaku untuk semua kalangan, tetapi masih bisa didiskusikan. Makanya di dalam etika itu kita mengenal ada person atau komunitas yang disebut dengan komite etika atau komite etik. Komite etik itu misalnya ada bermacam-macam, misalnya di dalam jurnalistik ada dewan pers. Kalau di dalam dunia kedokteran ada kode etik kedokteran atau asosiasi dokter atau ikatan dokter. Etika ini tidak hanya berkaitan dengan konsep dan teori maupun abstraksi, tetapi juga menjadi sebuah praktek sosial yang konkret yang dilakukan dan ada di dalam realitas masyarakat kita. Perbedaannya etika dan moral itu apa, Pak? Kita kan sering menyandingkan konsep etika dengan moral. Kalau tadi etika juga sebenarnya berkaitan dengan kebiasaan atau artinya adalah kebiasaan, mori itu sebenarnya juga kebiasaan. Tetapi mori di sini harus dipahami sebagai suatu konteks yang lokalistik. Jadi moralitas suatu masyarakat itu mungkin bisa berbeda dengan masyarakat yang lain gitu ya. Tentang tata cara kita makan, tentang tata cara kita bersosialisasi dengan sesama orang gitu ya. Jadi bisa disimpulkan lagi bahwa etika itu sebenarnya adalah philosophy of moral atau filsafat moral. Karena etika itu membahas tentang diskursusnya, kalau moral itu membahas tentang prakteknya bagaimana. Nah, dari sini bisa dipahami teman-teman. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke. Ya, silakan. Bedanya etika sama etiket itu apa ya, Pak? Oh iya. Terima kasih Mbak Tita ya. Kita sering mendengar kata etika itu disandingkan dengan etiket ya. Dan mungkin teman-teman seringkali menyamakan istilah ini. Padahal etika dan etiket itu memang berhubungan, tetapi tidak selalu identik sama. Kalau etika itu berkaitan dengan abstraksi yang bisa didiskusikan atau konsep-konsep universal yang menentukan apa yang baik dan buruk. Kalau etiket ini jauh lebih dekat dengan moralitas tadi, dengan moral. Dia lebih cenderung pada praktek apa yang berlaku dalam satu masyarakat. Jadi etiket itu lebih kepada prakteknya. Misalnya Anda berpakaian sehari-hari di kampus itu harus sesuai dengan etiket yang berlaku di kampus gitu ya. Sedangkan kalau pergi dalam suatu resepsi pernikahan misalnya atau dalam suatu resepsi resmi misalnya, Anda juga harus berpakaian sesuai dengan etiket yang mungkin sudah menjadi kesepakatan sebelumnya misalnya dalam
sepakati menggunakan baju batik atau seragam atau baju yang formal gitu ya. Nah itu menjadi suatu praktek etiket. Jadi perbedaannya ada di situ. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Etika itu karena filsafat moral itu bisa bersifat deskriptif dan preskriptif atau normatif. Kalau deskriptif itu memberi fakta tanpa menilai. Jadi kita memberikan pemaparan bahwa misalnya ada orang yang pergi ke rumah makan nasi Padang, tapi dia membawa sumpit, dia makannya pakai sumpit. Boleh nggak? Ya siapa yang lari? Nggak ada yang lari. Kalau memang dia bisanya pakai sumpit, makannya pakai sumpit, ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Nah itu berarti ada fakta-fakta di lapangan yang memang berbeda dengan kesepakatan moral yang mungkin sudah ada dalam satu masyarakat. Atau orang Barat itu tidak memiliki aturan-aturan yang khusus. Apakah dia harus makan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Ya. Kalau orang dengan tradisi ketimuran, khususnya yang mungkin Timur Tengah, tangan kanan itu dianggap seperti tangan yang suci, gitu ya, tangan yang bersih, sehingga diharapkan makan itu pakai tangan yang baik, yaitu tangan kanan. Tapi kalau orang Barat mungkin ya asalkan pakai sendok, garpu, ataupun pakai tangan pun itu misalnya menggunakan tangan kiri, selama itu tidak menyalahi kesepakatan moral yang berlaku dalam konteks masyarakat Barat, misalnya di negara tertentu, yaitu diperbolehkan. Nah, sedangkan etika normatif itu berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia. Bagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma menghimbau manusia untuk bertindak yang baik, menghindari yang jelek. Jadi ini sudah memberikan penilaian. Seperti tadi, ada komite etik, Dewan Pers. Dewan Pers itu memberikan penilaian dan evaluasi jika ada praktek-praktek jurnalistik yang menyalahi kode etik jurnalistik, ya. Misalnya melanggar privasi, gitu ya. Jadi tidak menjaga identitas narasumber informan, ya, tanpa persetujuan narasumber atau informan, gitu ya. Itu bisa melanggar privasi. Dan jika itu tidak dikenan atau tidak berkenan oleh orang yang bersangkutan, itu bisa menjadi permasalahan yang serius bagi ranah hukum. Maka sebelum masuk ke ranah hukum, Dewan Pers itu berusaha memberikan penilaian apakah memang benar itu masuk dalam pelanggaran kode etik jurnalistik. Jadi kira-kira begitu ya, Mas. Jadi bisa ada penilaian. Oke, langsung saja ini ada tokoh etika supaya kita bisa memiliki gambaran konkret sebenarnya dari mana Pak ini referensi ataupun konsep-konsep ini kita dapatkan. Yang pertama adalah Aristoteles, ya, Aristoteles. Kita bisa bayangkan di sini sudah lama sekali, sekitar 384 sampai 322 Masehi, ya. Sebelum Masehi itu sudah ada pemikiran tentang etika eudaimonia, etika yang berorientasi pada pengembangan kebiasaan dan kebajikan. Kebajikan yaitu keberanian dan kebijaksanaan. Nah, konsep etika eudaimonia ini nantinya di dunia modern akan dikembangkan oleh etika teleologi oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Christian Wolff. Kalau teman-teman nanti membaca buku seri filsafat Barat atau seri pemikiran etika, nanti akan menemukan tokoh ini membahas tentang bagaimana etika teleologi. Etika teleologi itu adalah etika yang berorientasi pada sesuatu dianggap benar dan baik itu ketika memiliki tujuan yang jelas. Kira-kira gitu ya. Kemudian ada Jeremy Bentham. Ya. Kalau Jeremy Bentham itu, ya tadi disebutkan etika teleologi, lalu kemudian dikembangkan kembali menjadi etika teleologi utilitarianisme atau utilitarian. Ketika utilitarian ini sesuatu dianggap benar atau baik dan bermoral itu ketika memiliki nilai yang bermanfaat bagi banyak orang. Misalnya saya mau traktir teman-teman di sini, ya, misalnya aja ya, saya traktir mau makan soto, mie ayam, KFC, apa bakso. Masnya mau makan apa? KFC, sebenarnya bakso. Ini apa? Bakso. Mau makan apa? Mie ayam. Ya, bakso 2, mie ayam 1. Ini ya, mie ayam 2 kan sudah. KFC 2. Ini semakin bingung nih saya. Mau makan apa ini? Bakso. Oke. Karena bakso lebih banyak daripada mie ayam, KFC dan yang lain, maka satu kelas semuanya harus makan bakso. Kenapa? Karena jumlah terbanyak itu mewakili selera yang diinginkan oleh satu kelas, oleh
sendiri. Makanya ada yang disebut dengan voting. Main bukan vote, tapi ketika diakumulasi itu menjadi nilai utility, nilai kuantifikasi atau kebahagiaan kalkulus terbesar bagi masyarakat. Jadi moralitas tindakan itu juga dilihat dari manfaat sosialnya, teman-teman ya. Ada Immanuel Kant. Immanuel Kant ini filsuf asal Jerman. Jadi pemikiran utamanya itu tindakan baik itu ketika sudah jelas berkaitan dengan ukuran-ukuran baik dan buruk secara deontologis atau kategorial imperatif ya, kewajiban universal. Misalnya berbohong itu baik atau buruk? Buruk ya, bohong itu buruk. Menolong temannya yang sedang kesusahan itu baik atau buruk? Baik ya. Jadi deontologi itu sudah memiliki batas-batas tertentu yang jelas, di mana baik itu pasti baik dan buruk pasti buruk. Bohong itu pasti buruk, mencuri itu pasti buruk, menolong temannya yang sedang kesusahan itu pasti baik. Tapi kalau mencuri kayak Robin Hood itu baik atau buruk? Mencuri orang kaya lalu uangnya dibagi-bagikan ke orang miskin. Nah, itu nanti ada diskusi tersendiri. Kalau deontologi yang namanya mencuri tetap buruk. Meskipun kayak cerita Robin Hood atau Sunan Kalijaga di waktu muda ya, ketika dia mencuri orang-orang kaya lalu uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau menolong temannya dalam berbuat keburukan itu baik atau buruk? Buruk jelas. Meskipun itu konteksnya menolong ya. Jadi deontologi itu sudah jelas aturan baik dan buruk hitam dan putih, tidak ada ukuran abu-abu dalam etika deontologi. Jadi kejujuran itu nilai yang mutlak. Ya, laki-lakinya ya segitu, ya. Yang perempuannya cantiknya minta ampun gitu. Beauty and the Beast misalnya. Kalau menurut kajian deontologi, mungkin kita akan berkomentar laki-laki kayak begitu kok bisa dapat perempuan secantik itu. Kalian kayak Beauty and the Beast. Nah ini komentar yang jujur. Karena secara deontologi kejujuran itu harus diungkapkan. Tetapi kalau berdasarkan orientasi teologi libertarian, ya mungkin kita harus berbohong untuk menghargai keberadaan orang lain dan kita berempati kepada orang lain. Sehingga komunikasi menurut Crossley, Larson dan apa itu adalah komunikasi untuk saling menghormati dan bertentangan dengan ini yang penting hak asasi manusia. Ada kemudian pembagian etika komunikasi yang efektif dan yang tidak efektif itu yang seperti apa? Komunikasi yang efektif itu misalnya sama-sama dalam satu ruang lingkup yang homogen, misalnya sama-sama orang Jawa. Kalau ngomong pakai bahasa Jawa, bisa nyambung, pesan bisa tersampaikan kan? Ya. Sehingga itu efektif. Tapi kalau orang Jawa ngobrol sama orang NTT misalnya, di mana orang NTT tidak bisa memahami bahasa Jawa, komunikasinya mungkin bisa roaming ya teman-teman. Sehingga butuh satu indikator baru untuk bisa memahami bagaimana supaya komunikasi tetap efektif meskipun dalam ruang lingkup yang heterogen. Jadi komunikasi yang tidak efektif itu seringkali memang terjadi karena mungkin kita berada dalam masyarakat yang jamak dan heterogen ya, yang sangat beraneka ragam. Ada satu kasus di Amerika Latin di mana seorang guru yang terjun ke pedalaman Amerika Latin itu tidak memahami konteks bahasa dan komunikasi pribumi, tetapi dia menerapkan satu praktek etika komunikasi yang disebut dengan empati, dan ini dianggap sukses dan efektif sehingga hambatan dalam komunikasi itu dapat diatasi ya. Nah ini komunikasi empati itu suatu konsep di mana kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Jadi kalau orang lain itu sedih, kita juga merasakan hal yang sama. Kalau orang itu senang, kita juga merasakan hal yang sama. Tapi kebanyakan kita kan senang ketika orang lain sedih dan sedih ketika orang lain senang. Nah itu berarti tidak menggambarkan empati gitu. Menurut Stephen Covey bahwa salah satu tujuan kebiasaan manusia efektif adalah mengerti terlebih dahulu. Ya. Seek first to understanding. Jadi kebanggaan prinsip ini dengan baik banyaklah mendengar dan memahami orang lain. Nah ini salah satu praktek etika komunikasi yang mungkin teman-teman sudah lakukan. Yang sebelah kiri saya tidak mau memberikan label tertentu, yang sebelah kanan
Anda bisa pilih sendiri. Kalau yang sebelah kiri ini bagaimana? Pak, nilai saya mana? Saya nggak bisa datang kuliah, absen ya Bu. Ini termasuk komunikasi yang baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak ya? Kenapa kok tidak? Terlalu buruk. Karena terlalu buruk bahasanya ya. Tidak mencerminkan empati, tidak mencerminkan etika mahasiswa ya. Sehingga hanya maunya sendiri ingin dimengerti tapi tidak ingin mengerti orang lain. Nah seharusnya bagaimana? Nah kita lihat kalau yang sebelah kanan ini, nah ini selamat pagi Pak, saya Dipuri Pain misalnya ya. Mahasiswa kelas B ingin menanyakan nilai mata kuliah etika dan bisa mohon informasinya. Maka dosen juga akan memberikan feedback yang baik juga. Selamat pagi juga Ribu, terima kasih sudah menghubungi saya. Nilai sedang saya proses rekap, saya usahakan diumumkan minggu depan. Mohon ditunggu ya. Ini ada juga selamat pagi Pak, saya Ahmad Rifai, mahasiswa kelas B etika komunikasi. Mohon izin tidak dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini 8 Juli 2025. Mohon dimaklumi, terima kasih atas pengertian Bapak. Selamat pagi Ahmad Rifai, terima kasih sudah menginformasikan. Semoga lekas sembuh. Jika memerlukan update materi, silakan pelajari materi-materi yang diupload melalui LMS. Ya. Jadi apa yang kita tabur, itulah yang kita tukar. Kalau kita memberikan satu sikap etika komunikasi yang baik, maka orang lain pun juga akan memberikan hal yang sama kan? Itu prinsip utama dalam komunikasi empatik. Nah sekarang saya mau teman-teman kita coba untuk diskusi studi kasus dibagi menjadi dua kelompok kanan dan kelompok kiri ya. Nanti setelah itu kita langsung diskusi dan tanya jawab. Baik, ini ada dua kasus. Kasus yang pertama ini terjadi di media sosial TikTok. Nah, Anda bisa baca di sini, saya bacakan juga. Pada bulan Maret 2025 ada sebuah video berdurasi 30 detik yang menjadi viral di platform TikTok dan Instagram. Video tersebut menampilkan seorang remaja perempuan yang sedang dibully secara fisik oleh teman sekelasnya sendiri. Ironisnya video tersebut justru mendapatkan likes dan views yang banyak. Video berjudul drama sekolah makin seru yakni mencapai 2 juta views dalam waktu 2 hari. Menuai berbagai komentar yang terbagi dua. Sebagian mengutuk tindakan kekerasan dan yang lain menyayangkan kenapa video tanpa sensor. Sementara sebagian lain membuat candaan atau bahkan menyalahkan korban. Nah sekarang ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan dalam diskusi. Yang pertama, kalau terkait dengan mata kuliah kita, apakah penyebaran video ini melanggar hak privasi atau tidak? Dan yang kedua, bagaimana kira-kira solusi etis dan edukatif apa yang dapat Anda teman-teman sekalian usulkan? Kasus tentang kreativitas yang meresahkan antara satir, yakni kebebasan membuat konten sosial di TikTok atau tanggung jawab sosial. Seorang kreator TikTok bernama Vivi Putu membuat video dengan gaya monolog satir yang menyoroti fenomena korupsi, diskriminasi, kelas sosial, dan ketimpangan hukum di Indonesia. Kontennya menggunakan gaya sarkas, ekspresif, dan bahasa populer yang khas anak muda. Salah satu videonya berjudul "Kalau Miskin Jangan Sakit" menjadi viral dan menuai 3 juta penonton. Banyak yang memujinya karena menyuarakan keresahan dari kecil, namun tidak sedikit pula yang mengecam kontennya karena dianggap tidak sopan, merendahkan aparat, membahayakan stabilitas sosial. Baik, berdasarkan hasil diskusi teman-teman barusan, mungkin langsung saja siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Menurut diskusi kelompok kami, penyebaran video ini jelas melanggar hak privasi dari korban, di mana merekam dan berbagai momen yang privasi, terutama berkaitan dengan kekerasan fisik, tanpa dari korban adalah pelanggaran terhadap privasi individu. Oke, terima kasih, kita jawab. Jadi ada beberapa poin yang menarik di sini ya, dan bisa kembali saya ingin mengetahui dari hasil diskusi kelompok yang lain. Oke, sekarang Mas. Banyak tentang etika berbagi konten. Dalam konteks sekolah, pihak sekolah harus menciptakan kebijakan yang jelas terkait penggunaan media sosial dan mendukung pendidikan karakter yang menegakkan empati bagi orang lain dan bertanggung jawab dalam komunikasi. Sekian dari saya. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk ini tadi langsung pada pokok permasalahan ya terkait dengan
komunikasi empati dan juga solusi yang seharusnya hadir di masyarakat maupun institusi pendidikan sekolah itu harusnya memberikan kebijakan yang berbanding lurus dengan pro terhadap advokasi ataupun perlindungan pada siswa dan anak-anak ya. Termasuk kita harus menolak segala bentuk kekerasan, bullying, baik itu kekerasan seksual, kekerasan atau dalam bentuk diskriminasi ras, agama maupun etnis ya. Jadi etika itu memang bersifat normatif dan universal, dan hukum itu bersifat koersif, mengikat, pasti. Tetapi etika itu kadang-kadang bisa menjadi landasan hukum, sehingga etika ini juga penting untuk kita perhatikan, termasuk dalam bagaimana kita memahami konteks hukum yang berlaku di suatu negara. Nah, ini kasus yang kedua. Oke, silakan hasil diskusinya. Bagi teman-teman yang sudah berdiskusi, silakan untuk menyampaikan hasil dari sharing dan diskusinya. Silakan. Untuk kelompok yang pro terhadap ekspresi satir di media sosial, silakan. Dari kelompok kami dari konten seperti ini adalah contoh nyata dari kebebasan berekspresi yang sah dalam masyarakat demokratis. Satir memiliki sejarah panjang sebagai alat untuk mengkritik ketidakadilan sosial, terutama mengenai isu-isu seperti korupsi, diskriminasi, kelas sosial, dan ketimpangan hukum yang sering kali tidak mendapat perhatian serius dari pihak berwenang. Dari akun video ditutup meskipun menggunakan bahasa yang sarkastik dan provokatif, namun berfungsi sebagai saluran bagi suara rakyat kecil untuk disampaikan kepada publik. Kebebasan berekspresi adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi, dan jika kita mulai membatasi bentuk kritik seperti ini, kita berisiko menghancurkan prinsip dasar dari kebebasan berpendapat. Satir yang menggunakan humor, meskipun kadang berlebihan, tetap merupakan salah satu cara yang sah dan perlu dipertahankan untuk mendorong perubahan sosial. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Ya, teman-teman sudah bisa menyimpulkan dari hasil diskusi ini dan bisa mengamati dan menganalisis secara kritis ya terkait dengan kasus-kasus ekspresi di media sosial dan bagaimana menempatkan ini. Tapi di sini pandangan yang pro, saya ingin tahu yang pandangan kontra. Siapa? Ya, silakan. Namun cara penyampaian yang terlalu provokatif atau berlebihan seperti yang terlihat dalam video ini dapat merendahkan martabat individu atau lembaga tertentu. Meskipun kebebasan berekspresi itu penting, membuat konten memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak sosial dari pesan yang mereka sampaikan. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Oke. Diskusi yang sangat menarik dari dua kelompok antara yang pro dan yang kontra. Tapi bisa kita simpulkan di sini ya bahwa sebenarnya setiap posisi itu memiliki argumentasi yang berbeda. Nah, disitulah etika kemudian muncul, ya, karena dia bersifat universal dan dia bisa didiskusikan secara filosofis. Tapi karena harus menyediakan piranti praksis bagi masyarakat untuk masyarakat, ya, maka kita juga harus menempatkan posisi yang tepat. Maka kita bisa mengambil kesimpulan di sini ya. Ekspresi kritik satir terhadap kemiskinan melalui meme dan konten humor seperti stand up comedy dan lain sebagainya, itu memang bisa menjadi alat refleksi sosial yang sangat ampuh dan tajam, tetapi tidak selalu bebas nilai, karena kita juga harus memiliki critical awareness, kesadaran kritis yang dibarengi dengan empati ya, bahwa ada di masyarakat itu yang memang memiliki konteks yang moralitasnya berbeda, sehingga pendekatan komunikasinya pun juga harus berbeda, sehingga dibutuhkan empati dalam menjaga harmonisan dan tidak menciptakan ketegangan sosial semakin buruk. Oke, mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih atas perkuliahan kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan pada perjumpaan berikutnya yang membahas tentang materi konfidensialitas, tanggung jawab sosial, privasi, sensor, tekanan ekonomi, dan juga hak dalam berkomunikasi secara bebas tapi tetap bertanggung jawab. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.